Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus ya, dari kelas B. Di mana ini adalah tugas dari mata kuliah matematika distrik, yaitu tentang logika proposisi. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Nah, logika proposisi. Logika itu apa sih? Logika itu adalah merupakan dasar dari sebuah penalaran atau reasoning. Nah, penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan, yaitu statement. Nah, proposisi itu sendiri adalah pernyataan atau kalimat deklaratif. Nah, yang bernilai besar, yaitu yang bernilai benar, yaitu true, atau salah, yaitu false. Nah, tetapi tidak keduanya, seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya. Nah, misal seperti ini, gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini masuk pernyataan? Iya, ini masuk kepada pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Iya, ini sebuah proposisi. Nah, apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya adalah benar, yaitu gajah lebih besar daripada tikus. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Misalnya begini, 520 lebih kecil daripada 111. Apakah ini masuk pada pernyataan? Iya, ini masuk kepada pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Iya, ini adalah sebuah proposisi. Apakah nilai dari proposisi ini? Nilainya adalah salah, seperti itu. Jadi proposisinya adalah salah. Dan lanjut yang ketiga adalah Y lebih besar daripada 5. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini adalah sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Nah, ini tidak termasuk kepada proposisi karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu bergantung pada Y. Nilai kebenarannya itu bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan. Jadi pernyataan jenis ini kita sebut itu sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang misal contoh yang lain adalah sekarang tahun 2003 dan 99 itu lebih kecil dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini adalah sebuah pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Iya, ini adalah sebuah proposisi. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya adalah salah. Sekarang tahun berapa? Sekarang adalah tahun 2025 dan 99 itu lebih besar, bukan lebih kecil daripada 5, seperti itu. Jadi nilai kebenaran dari proposisinya adalah salah. Nah, kemudian tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Tidak, ini tidak masuk pada pernyataan. Nah, ini adalah sebuah permintaan. Jadi, apakah ini sebuah proposisi? Jadi ini tidak masuk kepada proposisi. Hanyalah pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Ini kita lanjut. Nah, contoh logika proposisi. Nah, semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Nah, misal 13 adalah bilangan ganjil, itu proposisinya benar apa salah? Itu proposisinya adalah benar, yaitu 13 itu masuk kepada bilangan ganjil. Soekarno adalah alumni UGM. Apakah ini benar? Benar atau salah? Soekarno alumni UGM apa tidak? Jawabannya tidak. Soekarno itu alumni ITB, bukan UGM. Jadi proposisinya adalah tidak, seperti itu. Salah, seperti false. Nah, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini benar atau salah? Jawabannya benar. Jadi proposisinya adalah true. Nah, kemudian ada monyet di bulan. Ini masuk proposisi benar atau salah? Masa iya monyet di bulan, seperti itu? Salah gitu. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Benar apa tidak? Hari ini hari Rabu. Waktu pembuatan video ini saya hari Sabtu. Jadi ini tidak masuk kepada jadi ini masuk kepada proposisi yang salah, seperti itu, bukan benar. Karena waktu bikin video ini saya adalah hari Sabtu, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua itu logika proposisi. Nah, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Ini bukan. Misal jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Jadi ini tidak masuk kepada proposisi. Kenapa ini tidak masuk kepada proposisi? Karena ini adalah kata pertanyaan, bukan pernyataan. Kita bertanya, seperti itu. Bukan
Jadi kita tidak tahu benar salahnya, tidak tahu, karena ini adalah sebuah pertanyaan bukan pernyataan betul. Kemudian yang kedua adalah isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini masuk proposisi atau bukan? Ini tidak masuk kepada proposisi karena ini adalah kalimat karena ini adalah kalimat perintah, bukan kalimat pernyataan. Ini adalah kalimat perintah, disuruh isi air pada gelas. Kemudian contoh yang ketiga, yang C adalah X plus 3 sama dengan 8. Ini juga tidak masuk karena kita tidak tahu nilai X itu berapa. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi kan. Kemudian X lebih besar daripada 3, ini juga tidak masuk pada proposisi karena kita tidak tahu nilai X ini berapa. Nah, kesimpulannya proposisi adalah kalimat berita, itu proposisi, kalimat pernyataan lah seperti itu. Nah, kemudian kalimat yang tidak termasuk pernyataan adalah kalimat perintah, kemudian kalimat pertanyaan, kalimat keheranan, dan kalimat harapan, dan lain sebagainya. Intinya kalimat itu bukan sebuah pernyataan gitu. Misalnya seperti ini, misal seperti kalimat perintah, kalimat pertanyaan, keheranan, dan harapan itu bukan termasuk dalam proposisi. Kemudian mengkombinasikan proposisi, yaitu misalnya P dan Q adalah proposisi, yaitu konjungsi, ada disjungsi, ada ingkaran atau negasi ya kan. Kemudian notasinya seperti ini, Anda bisa lihat notasi konjungsi, disjungsi, ingkaran atau negasi ya kan. Nah, kemudian P dan Q disebut dengan proposisi atomik. Nah, kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk, yaitu combined proposition. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu kita akan membahas tentang konjungsi dulu ya. Bagaimana konjungsi ini adalah operator dan, yaitu suatu konjungsi bernilai benar hanya jika kedua proposisinya benar. Yaitu misalnya seperti ini, P dan Q yaitu true dengan true, maka hasilnya adalah true. Jika true false, hasilnya false. True hasilnya false. Nah, false hasilnya false. Makanya di sini konjungsi itu adalah operator dan, yaitu suatu konjungsi bernilai benar jika kedua proposisinya itu benar. Contohnya adalah saya belajar dan saya lulus ujian, yaitu saya belajar dan saya lulus ujian. Makanya ketika keduanya itu benar, maka hasilnya benar, dan jika salah satunya itu salah, maka hasilnya adalah salah. Itu yang disebut dengan konjungsi atau operator dan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pada disjungsi. Disjungsi ini adalah operator atau, yaitu suatu disjungsi bernilai salah hanya jika kedua proposisinya salah, yaitu maka contohnya seperti ini, P Q yaitu true dengan true hasilnya true, yaitu true dengan false hasilnya true, yaitu false true yaitu false gitu. Contohnya adalah saya makan nasi, yaitu saya makan mie. Nah, P disjungsi Q yaitu saya makan nasi atau mie. Makanya ketika salah satunya itu benar, maka hasilnya ketika keduanya itu salah, maka hasilnya salah, dan ketika salah satunya itu benar, maka hasilnya benar, seperti itu. Nah, kemudian negasi, yaitu negasi adalah operator yang membalik nilai kebenaran atau suatu proposisi. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, seperti ini, true false true, seperti itu. Contohnya P yang pertama adalah hari ini cerah, dan kemudian negasi P-nya hari ini tidak cerah. Mungkin sekian dari saya. Jika kurang paham, saya minta maaf, karena cuma ini pemahaman saya tentang logika proposisi. Sebenarnya masih banyak implikasi, ada implikasi dan lain sebagainya tentang logika proposisi, tapi Allahumma fiqhil komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.